Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kanggo rumiyin monggo kita sareng-sareng munjulaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kesempatan tasih dipun paringi umur dening Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo kesempatan lan umur ingkang tasih dipun paringaken menika kita manfaataken sasae-saenipun dalam rangka untuk mempersiapkan diri menawi kita sawanci-wanci kedasuan dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Jalaran kita menika menyadari bilih kita menika kagunganipun Allah. Bahkan semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Dan kita menyadari bahwa suatu saat kita ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika setunggalipun ketetapan yang pasti. Apakah manusia itu menyadari atau tidak? Pasti manusia itu adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Karena itu maka kita butuh bekal. Saderengipun kita sowan dumateng Allah, kesempatan yang masih ada, umur yang masih kita miliki ini harus kita manfaatkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Jalaran harapan kita Bapak Ibu, sasampunipun kita mangke sowan dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala, kita ditempatkan di dalam Jannatul Na'im. Menika ingkang dados harapan menjadi cita-cita kita. Karena Allah menika menyediakan dua tempat sebagai tempat kembali manusia. Satu, Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi juga menyediakan an-nar, naru jahannam, menyediakan neraka jahanam.
tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan, dipenjagi, diperlindungi tempat kembali kita nanti neraka yang penuh dengan penderitaan itu. Kosok wangsulipun, kita sangat berharap dan sangat menginginkan, bahkan menikah cita-cita tertinggi kita, menawi kita mangke sampun sowan tempat kembali kita menikah Jannatun Na'im. Lan sedaya menika gumantung dhateng kula panjenengan sami. Kita diberikan kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk mendapatkan bekal sangun dengan cara kita beramal. Salah satunya dengan kita menghadiri pengajian seperti ini. Ini juga salah satu bekal kita untuk dapat memperoleh Jannatun Na'im. Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Sisa-sisa umur ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat kita berjalan, kesempatan menikah semakin kecil, jarak yang kita lalui ini sudah semakin dekat. Umur kita ini semakin hari semakin berkurang. Perjalanan kita menikah semakin dekat untuk bertemu dengan Allah. Maka ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ini menjadi satu prinsip, satu mindset ya, pola pikir kita. Perjalanan kita ini harus kita setting sebagai perjalanan menuju ke surga. Maka setiap ada kesempatan ini kita manfaatkan dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebagai sebuah perjalanan menuju surga tadi. Jangan kita sia-siakan sekecil apapun kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Semua kegiatan ini harus kita arahkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah dengan beramal soleh. Semua harus kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, dan semua yang kita lakukan harus amalan-amalan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan. Dari kita bangun tidur sampai bangun tidur kembali, semua kegiatan yang kita lakukan adalah ibtigha amardhatillah, dalam rangka mencari ridha Allah. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mengikuti tuntunan itu lewat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita memasuki perjalanan terakhir dan harapan kita adalah masuk surga, kita akan melewati dulu sebuah fase perjalanan. Sahabatanipun kita mengakhiri kehidupan dunia menikah, fase perjalanan kita nanti akan memasuki dulu di alam kubur. Tapi disebut dengan alam barzakh. Alam kubur menikah benten kalian kuburan. Kuburan itu yang tampak oleh kita. Tapi alam kubur menika alam ingkang sifatipun gaib, di mana letaknya wallahu a'lam. Berbeda dengan kehidupan kita wonten donya menika.
Di sana pun juga telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang kelak akan masuk surga utawi ahlul jannah. Maka di saat mereka di alam kubur pun juga sudah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Mereka sudah akan merasakan, akan diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan wonten alam kubur menika. Dan juga sebaliknya, calon-calon ahli nar, calon-calon ahli neraka yang mekaten. Saat mereka itu ada di alam kubur juga mereka sudah mendapatkan siksaan-siksaan. Maka di alam kubur itu ada yang namanya naimul qabri, nikmat-nikmat kubur, wonten ugi adzabul qabri, siksaan kubur. Kita sangat menginginkan kelak mendapatkan nikmat kubur. Amin. Dan kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga, terpelihara, diselamatkan dari mendapatkan azab kubur. Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya peristiwa di alam kubur yang namanya nikmat kubur dan azab kubur itu. Dalam satu riwayat, seorang sahabat namanya Utsman bin Affan, idza waqafa ala qabrin baka. Dipun ceritakan Utsman menika ketika beliau itu berdiri di sisi kuburan, ya dilewati itu kuburan, mengingatkan beliau tentang adanya alam kubur itu, sampai beliau itu menangis. Untuk mereka dimusbahkan hatta yabulla lihiyatahu, sampai jenggotnya itu basah. Nah kemudian ditanya, wahai Utsman, ketika diingatkan tentang surga dan neraka, kamu tidak menangis. Tetapi kenapa ketika kamu melewati kuburan, kamu justru menangis? Kemudian Utsman menika ngaten, Inna Rasulullah SAW qol. Iya, karena saya teringat dengan apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena alam kubur itu adalah merupakan awal perjalanan akhirat. Sebelum nanti sampai ke surga atau ke neraka, maka diawali dengan perjalanan di alam kubur. Jika orang itu selamat saat berada di alam kubur, maka sesudahnya itu akan lebih mudah bagi dia. Tetapi sebaliknya, kalau di alam kubur orang itu tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudahnya itu akan mengalami peristiwa yang lebih mengerikan lagi. Dan tidak ada peristiwa yang lebih mengerikan daripada apa yang dialami manusia saat berada di alam kubur. Menika ingkang dadosaken Utsman menika lajeng menangis, mengingat betapa mengerikan peristiwa yang terjadi di alam kubur ini. Bapak Ibu sekalian, kita beruntung masih diberikan Allah kesempatan untuk mempersiapkan diri. Karena semua nanti tergantung kepada kita, amal kita. Ada amalan-amalan tertentu yang nanti bisa menjaga diri kita
saat kita di alam kubur. Dalam sebuah hadis yang panjang menika ingkang badhe kula aturaken, ada 7 amalan yang bisa menjaga, bisa membentengi seseorang itu saat di alam kubur, sehingga dia menika mangke digantuk keselamatan, mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Wonten setunggalipun hadis riwayatipun Tabrani menika, ini hadis makbul, hadis yang bisa diterima, sanadipun menika sahih, sumberipun saking Abu Hurairah. Abu Hurairah menika nate pernah menceritakan apa yang pernah disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innal mayyita, sesungguhnya seorang mayit, idza wudi'a fi qabrihi, ketika dia telah diletakkan di kuburnya, innahu yasma'u khafqa ni'alihi, sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengantarkan, khina yuwalluna anhu, ketika orang-orang itu pulang dari mengantarkan dirinya. Menikah tentu peristiwa gaib. Jadi orang itu mendengar suara sandal orang-orang yang pulang dari mengantarkan jenazah menikah, si mayit menikah. Fa in kana mu'minan, maka jika mayit itu seorang beriman, mukmin ya, syaratipun, kanatis sholatu inda roksihi, maka amalan sholat itu akan berada inda roksihi, di sholat itu berada di sisi kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, sedangkan amalan puasa an yaminihi berada di sisi kanannya. Wa kana zakatu an shimalihi, sedangkan amalan zakat ada di sisi kirinya. Jadi menjaga di kepalanya, di kanan dan di kiri. Wa kana fi'lul khairat, dan amalan-amalan kebaikan yang lain, minas shadaqah, berupa shadaqah, wasilati, dan silaturahmi, wal ma'rufi wal ihsani ilan nas, berbuat baik, berbuat ma'ruf dan berbuat baik kepada manusia, indari jelaihi, berada di sisi kedua kakinya. Fahitta min kibali roksihi, kemudian didatangi dari sebelah kepalanya. Saya mencoba untuk mencari riwayat siapa yang datang ya. Ada yang mengatakan setan, ada yang mengatakan malaikat. Wonten riwayat-riwayat itu pun menika. Tapi di hadis ini cuma dikatakan orang itu didatangi oleh makhluk dari arah kepalanya. Tapi karena dijaga oleh sholatnya, maka sholatnya mengatakan ma kibali madkhulun, tidak ada jalan masuk dari arahku. Tsumma yuta an yaminihi, kemudian didatangi dari sebelah kanannya. Fayaqulu siyam, maka
tidak ada jalan masuk dari arahku. Lalu didatangi dari sebelah kirinya, maka zakat berkata, ma kibali madkhulun, tidak ada jalan masuk dari arahku. Lalu didatangi dari dua kakinya, dari arah dua kakinya. Lalu amalan-amalan kebaikan berupa sedekah, silaturahmi, dan berbuat baik kepada manusia mengatakan, kamu nggak bisa masuk, tidak ada jalan masuk dari arahku. Wonten riwayat pintunipun inggih menika saking Tabrani ditambahkan bahwa laki-laki itu atau orang itu, mayit itu didatangi di kuburnya dari arah kepalanya, tetapi dia ditolak oleh amalan yang berupa tilawatil Quran, sehingga orang itu tidak bisa menembus. Ketika didatangi dari arah dua kakinya, ditolak oleh amalan yang berupa sedekah. Ketika didatangi dari arah dua kakinya, ditolak oleh amalannya berupa perjalanannya ke masjid. Ini amalan-amalan yang menjaga dan menolak ingkang datang itu. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu, Bapak Ibu, orang mayit tadi itu ya, ijlis, duduklah kamu. Lalu orang itu duduk. Si mayit itu langsung lenggah. Waqad mustilat lahu syamsu waqad udniyat lil ghurubin. Kemudian digambarkan kepada orang itu ada matahari yang hampir terbenam. Fayuqalu lahu, lalu ditanya orang itu, ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum ma taqulu fihi? Tahukah kamu seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kamu, apa yang kamu katakan tentang rasul itu? Wa madza tasyahhadu bihi alaihi? Apa yang kamu saksikan tentang laki-laki itu, si rasul itu? Nanti yang menikah jawab ngaten, "Da'uni, tinggalkan dulu aku, hatta usolliya, sehingga aku sholat. Saya mau sholat dulu." Fayaqulun, lalu para malaikat tadi mengatakan, "Innaka sataf'al, sesungguhnya kau akan melakukan sholat itu. Akhbirni, sekarang beritahukan kepadaku, amma nas'aluka anhu, tentang apa yang tadi saya tanyakan kepadamu. Ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana fikum ma taqulu fihi wa madza tasyahhadu alaihi? Tahukah kamu seorang laki-laki rasul yang diutus di tengah-tengah kamu, apa yang kamu katakan dan apa yang kamu saksikan tentang rasul itu?" Ajeng tiyang menika jawab, jalaran tiyang menika tiyang mukmin. Ingkang dipun tamati niku tiyang mukmin. Maka dengan tegas orang ini mengatakan, Muhammadun, laki-laki itu Muhammad, saya tahu. Asyhadu, saya bersaksi, annahu Rasulullah, bahwa sesungguhnya dia itu utusan Allah. Saya bersaksi. Wa annahu jaa'a bil haqqi min indillah, dan saya bersaksi beliau itu datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu, benar jawabanmu. Ala dzalika hayyita,
di atas perkara itulah kamu hidup. Wa ala dzalika mutta, dan di atas keyakinan itu kamu mati. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan di atas keyakinan itu pula insyaallah kelak kamu akan dibangkitkan. Salajengipun summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, kemudian dibukakan baginya satu pintu min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Waktu itu satu dibukakan untuk orang itu. Lalu dikatakan kepada orang itu, hadza maq'atuka minha, ini tempat tinggalmu dari surga, ini nanti tempat tinggalmu, tapi belum sekarang. Wa ma'atallahu laka fiha, dan berbagai macam kenikmatan yang telah disediakan Allah untuk kamu, tapi belum sekarang. Cuma tiang menika sampun saged mirsani. Disitulah nanti mereka akan ditempatkan. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, sehingga menambah senang tiang menika, menambah gembira dan menambah ghibtah. Ghibtah itu suatu keinginan yang menggebu-gebu. Keinginannya untuk segera masuk surga itu luar biasa. Wasururon, dan kegembiraannya juga meluap-luap. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabin nar. Setelah itu kemudian dibukakan baginya satu pintu di antara pintu-pintu neraka. Fayuqal lahu, lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'atuka minha, ini juga sebenarnya tempat tinggalmu di neraka. Wa ma'adallahu laka fiha, dan segala penderitaan yang disediakan Allah di dalamnya. Lau asolitahu, seandainya kamu durhaka. Terus wonten jatah kali tiyang menika. Ada tempat di surga, ada tempat di neraka, dan dua-duanya ditampakkan. Tapi ini kalau asaitahu, untuk neraka tiang menika, malaikat menika, seandainya kamu durhaka kepada Allah, ini tempatmu. Fayazdadu ghibtatan wa sururan, maka ini juga menambah senang, gembira, kan dia selamat dari api neraka. Menambah senang dia menikah. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Kemudian orang itu di kuburnya diluaskan, diberikan tempat yang luas, sab'una dira'an, seluas 70 hasta. 70 hasta. Kalau hasta manusia ya sekitar setengah meter gitu. Itu 10 35. Cuma di sini tidak disebutkan ini berapa ukurannya. Apa ini hasta manusia atau hasta sinten? Dan ini ukurannya kan di alam kubur. Jadi beda ukurannya hasta dengan di dunia. Yang jelas ini sangat luas sekali panggilan pun yang berikut. Wa yunawwaru lahu fihi, dan diberikan penerangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan penerangan itu menika padang kal qamari lailatal badri, seperti padangnya bulan
waktu malam tanggal 15 bulan purnama yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa yu'adul jasadu lima bada'a minhu, dan jasadnya dikembalikan seperti semula. Pada ja'alu nasmatuhu fil nasami, kemudian ruhnya disimpan, dijadikan dalam rupa yang sangat baik, fil nasami tayyib wa hiya tayrul jannah, yaitu bertengger di pohon surga. Ruhnya itu dijadikan ruh dalam rupa yang baik dan bertempat atau bertengger di pohon surga. Setelah itu Rasulullah mengutip firman Allah pada surat Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud dengan ucapan yang teguh menika ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di atas kalimat itulah kita hidup, di atas kalimat itu pula kita nanti akan mati, dan di atas kalimat itu pula kita dibangkitkan oleh Allah. Juga termasuk saat nanti kita ditanya di alam kubur. Salajengipun Bapak Ibu, lengkapipun hadis menika nggih. Saya baca sampai dengan akhir. Lalu Nabi menceritakan bagaimana tentang orang kafir. Wa innal kafira, dan sungguhnya orang kafir ketika dia didatangi di arah kepalanya tidak ada apa-apa. Bukan kalau dia mukmin itu. Summa utiya an yaminihi, kemudian didatangi oleh suatu makhluk dari arah kanannya, fala yujad syai'un, tidak didapati apa-apa. Betul nonton dengan melindungi. Kemudian didatangi dari sebelah kirinya, fala yujadu syai'un, juga tidak didapati apa-apa. Summa utiya min qibali rijlaihi, kemudian dia didatangi dari arah dua kakinya, fala yujadu syai'un, juga tidak didapati apa-apa. Betul nonton dengan melindungi. Fayuqullah, lalu dikatakan kepada orang itu, ijlis, duduklah kamu. Fayajlisu khaifan marquban, lalu orang itu duduk dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gemetaran, takut, gemetar, khawatir. Lalu dikatakan, ditanya orang itu, Ara'aita ka hadzal rajul alladzi kana fikum, tahukah kamu seorang laki-laki, seorang rasul yang ada di tengah-tengah kamu? Maka taqul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki itu? Wa madza tasyahhadu bihi, apa yang kamu persaksikan terhadap laki-laki itu? Lajeng tiyang menika jawab. Jawabannya itu bertanya, ayu rajulin, siapa laki-laki itu? Saya nggak tahu siapa laki-laki itu. Fayuqal alladzi kana fikum, laki-laki itu ada di antara kamu, diutus Allah untuk kalian. Fala yahtaqir ismihi, memang kamu tidak bisa mendapat petunjuk, tak kenal namanya itu. Tiang itu baca ngerti, meskipun disebutkan itu, tapi dia tidak mengatakan, tidak tahu. Sehingga diberitahu oleh
malaikat itu. Fayuqalu lahu Muhammadun. Itu namanya Muhammad. Masa kamu nggak tahu? Fayaqul, lajeng dia menikah jawab, ma adri. Saya tidak tahu. Ma adri. Saya tidak tahu. Siapa itu Muhammad? Sami'tun nas qol, hanya saya kerungu-kerungu. Sami'tun nas qalu qawlan. Saya cuma dengar-dengar saja tentang nama itu. Fakultu kama qala. Saya pun juga pernah ikut-ikut mengucapkan seperti yang dikatakan orang itu. Ya. Tetes badan bisa terjawab, bahkan tidak tahu persis, tidak punya kesaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang itu, ala dzalika hayita. Sebenarnya di atas keyakinan itu mestinya kamu tuh hidup. Wa ala dzalika mutta. Di atas keyakinan itu seharusnya kamu mati juga. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Dan di atas keyakinan itu pula insyaallah kamu akan dibangkitkan. Tapi kamu tidak tahu. Kamu nggak punya kesaksian tentang siapa Muhammad itu. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabin nar. Kemudian dibukakan baginya salah satu pintu di antara pintu-pintu neraka. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang itu, hadza maq'atuka minan nar. Inilah tempat tinggalmu di neraka. Wa ma'adallahu laka fiha. Dan apa yang disediakan Allah di dalamnya berupa berbagai macam penderitaan, kesan-kesan di dalam neraka itu. Ini tempatmu nanti. Fayazdadu hasratan wa suburan. Maka bertambahlah rasa sedih, menyesal, ya. Tambah sedih dia menikah. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Kemudian dibukakan baginya salah satu pintu surga juga. Lalu dikatakan kepadanya, dzalika maq'atuka minal jannah. Ini tempat yang sebenarnya disediakan untuk kamu juga. Dan segala kesenangan yang disediakan Allah di dalam surga. Lau atok tahu. Seandainya kamu taat kepada Allah, taat kepada Muhammad. Terus tiang menika wonten panggenan neraka ingkang dipersediakan, nggih wonten panggenan neraka ingkang dipersediakan. Kepada orang mukmin ditunjukkan dua-duanya, pada orang kafir juga ditunjukkan kedua-duanya. Begitu dikatakan tentang surga tadi, fayazdadu hasratan wa suburan. Lalu menambah penyesalan dan kesedihan itu. Menyesal, kenapa kok saya tidak mempersiapkan diri untuk masuk surga. Makin sedih dia. Selajengipun kata Rasulullah, tsumma yudayyaku alaihi qabruhu. Lalu kuburnya disempitkan bagi orang itu. Hatta tahtalifa fihi adla'uhu. Sampai tulang-tulang iganya remuk. Adla'uhu itu tulang-tulang iga ini.
sampai remuk, dipepet kalian kubur niku. Kemudian Rasulullah ngendika fatil kalmai satu dongkah, itulah yang disebut dengan kehidupan yang sempit, sebagaimana yang difirmankan Allah di Al-Quran wonten surat Toha ayat 123 sampai 124. Fa inna lahu ma'isyatan dongkah wa may yakshu an dzikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dongkah. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit di alam kubur. Ya. Yang dimaksud kehidupan sempit ini ditafsirkan Rasulullah saat mereka di alam kubur itu akan disempitkan sampai tulang iganya itu remuk, gara-gara orang itu berpaling dari peringatan Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat kami akan mengumpulkan orang itu dalam keadaan buta. Mangke modal kita kiamat. Di saat di alam kubur orang itu sudah akan mengalami kesempitan, dongkar. Begitu terus menerus sampai nanti Allah membangkitkan saat peristiwa hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah menyangkut perkara-perkara yang bisa melindungi kita nanti di alam kubur, yang akan bisa menyelamatkan kita. Menika ingkang sifatipun amalia. Kalau yang sifatnya akidah, jelas kita harus punya keyakinan, itu pasti itu. Insya Allah kalau panjenengan sami kagungan menika, kita punya keyakinan karena kita semua sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah modal dasar menika. Menawi tiyang sampun mboten nate maos 2 kalimat syahadat kafir namanya, itu sudah nggak usah dibahas. Menika sedaya amalipun pasti tidak akan diterima. Kita sudah punya modal dasar. Tinggal sekarang kita perbanyak amalan-amalan yang nanti akan bisa melindungi kita di alam kubur nanti. Menawi saking menapa ingkang dipun ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawau wonten 7 amalan yang bisa melindungi kita di alam kubur nanti. Yang pertama adalah amalan yang berupa sholat, ya, yang paling pokok nih. Nanti akan melindungi kita di sisi kepala kita. Sholat menika pada sangat perintahipun wonten Al-Qur'an atau wonten hadis, wonten surat Al-Mu'minun menika dipun sebataken qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sinten yang beruntung menika alladzina hum fi sholatihim khushu'un, mereka yang sholatnya khusyuk. Kemudian di ayat yang ke-9 walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, mereka yang menjaga sholatnya. Terus wonten kalih catatan menika rekan kita beratosaken kita nindakaken sholat menika yang khusyuk. Khusyuk itu menyangkut hati kita, pikiran kita, menghadirkan hati. Yang kedua, menjaga syarat wajibipun, rukunipun, sunah-sunahipun, jamaahipun, tata caranipun sesuai kalian ingkang dipun tuntunaken Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi sampun wekdal, begitu masuk waktu segera kita sholat, jangan suka menunda-nunda. Itu termasuk menjaga sholat. Ya, begitu dengar adzan langsung sholat. Bapak-bapak khususipun menikah datang masjid, ibu-ibu ke masjid juga boleh. Tapi wajibnya itu adalah untuk bapak-bapak. Maka saya selalu katakan, dalam kehidupan kita ini segala macam aktivitas yang harus kita utamakan adalah
Sholat ini jangan dinomor duakan, jangan dinomor tigakan, diselak-selaki. Kode wis napa niku? Wis selo wae. Dadi ngenteni selone. Jadi sholat ini harus kita utamakan. Inilah nanti amal yang akan menjaga kita di alam kubur. Di samping sholat wajib, ugi sholat sunnah menika dipun kata-katakan. Sebab sholat sunnah ini bisa menyempurnakan sholat wajib kita. Kita menyadari Bapak Ibu, sholat wajib kita ini masih belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Untungnya ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu nanti bisa menyempurnakan sholat wajib yang masih kurang-kurang ini kok. Lalu yang kedua, yang bisa menjaga kita di alam kubur nanti, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nanti akan menjaga kita di sisi kepala kita. Maos Quran menika ageng sangat keutamaanipun. Salah satunya juga Nabi mengatakan bacalah Quran. Karena Quran itu nanti dari kiamat akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membaca. Nah, ini penolong. Bahkan sejak kita di alam kubur kita sudah akan ditolong oleh bacaan Quran. Khususipun menikah, usahakan setiap malam kita itu membaca surat Al-Mulk, Bapak Ibu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini secara khusus dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai surat Al-Mani'ah, surat yang nanti bisa menghalangi seseorang saat berada di alam kubur, menghalangi dari azab, dari fitnah kubur. Artinya bisa menjaga, jadi benteng. Jadi usahakan kita setiap malam itu membaca surat Al-Mulk. Tabarokah. Menikah secara khusus. Kalau secara umum, ya bacalah Quran itu sebanyak-banyaknya kapan saja. Menikah saged jagi kita mangke wonten alam kubur. Lalu yang ketiga itu puasa, ya. Asyam itu juga amalan yang nanti bisa menjaga kita di sisi kanan kita. Maka Rasulullah mengatakan asyamu junnatun, puasa itu menjadi perisai, menjadi benteng. Maksudnya apa? Membentengi seseorang dari api neraka. Bahkan di alam kubur pun puasa itu bisa membentengi seseorang. Maka terbanyak kita melakukan puasa. Puasa wajib pasti menikah. Lalu kita sempurnakan dengan melakukan puasa sunnah. Terbanyak melakukan puasa Senin Kemis, Ayam Wudhu, dan poso-poso sunnah itu menikah amalan yang utama sangat. Lalu yang keempat Bapak Ibu, zakat dan sedekah, ya. Zakat itu menjaga kita di sisi kiri, sedekah itu menjaga kita di sisi kaki kita, ya. Bapak Ibu sekalian, dalam satu kesempatan Rasulullah SAW mendikau, inna dhillal mu'mini yawmal qiyamati shadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Saat manusia berada dalam kepanasan, kula panjenengan sami insyaallah menawi ngata-ngatakan sedekah itu bisa melindungi kita. Bahkan saat kita di alam kubur pun, zakat dan sedekah akan menjadi pelindung kita. Perbanyaklah sedekah. Dan tidak perlu nunggu kita itu mampu. Sedekah, pahala sedekah bisa dilakukan siapa saja, meskipun hanya kecil. Karena Nabi ngendika, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka, sekalipun kamu hanya bisa sedekah dengan sebiji kurma. Bayangkan,
Sebiji kurma menika pinten regine, mboten wonten regine. Kalau di sini ya meskipun hanya bisa sedekah Rp1.000, mungkin bisa Rp500. Kalau memang mampunya hanya sebesar itu, tidak apa-apa. Nilai sedekah menika mboten namung saking gedhe cilik mboten. Tapi dari keikhlasan dan kemampuan. Orang yang mampu memang besar. Orang yang nggak mampu ya kecil. Bisa-bisa sama gitu. Karena kawontenan. Jadi nilai sedekah menika boten kerja kata menika menawi wonten. Jenengan sami mriki nggak usah malu. Kalau cuma punya 500 ya 500 aja nggak apa-apa. Punya uang 1.000 ya 1.000 aja nggak apa-apa. Nggak usah malu. Memang kita mampunya 500 dan 1.000. Gitu. Yang memang mampu sampai 100.000 ya saya menikah. Tapi jangan dianggap yang 1.000 itu tidak baik. Memang mampunya 1.000 kok. Ya menikah. Lalu yang kelima, amalan yang bisa menjaga kita nanti di alam kubur itu silaturahmi Bapak Ibu. Itu bisa menjaga kita di sisi kaki kita. Sebutannya memang silaturahmi. Ar-Rahim itu istilah yang digunakan untuk kerabat. Baik kerabat karena persaudaraan, karena darah, hubungan nasab, atau kerabat karena pernikahan. Semendang. Adiknya suami, saudaranya suami, ibunya suami, itu termasuk silaturahim. Silaturahim itu artinya menyambung. Menyambung itu tidak harus mendatangi, tidak. Bisa dalam bentuk berbuat baik, berlemah lembut, mengasihi mereka, pokoknya pun disambung. Apalagi kalau kerabat itu memutuskan kalian kita, lebih depan lagi pahalanya. Bahkan kata Nabi, yang namanya silaturahmi itu adalah kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Kalau silaturahmi kepada orang yang memang berbuat baik, biasa. Betul nanti istimewanya, justru yang lebih baik itu menyambung kerabat, sing ora tau nyopo, sing ora tau teko, yang punya apa itu langkah-langkahnya itu malah memutuskan kita, malah disambungin. Jadi silaturahmi yang paling tinggi itu adalah kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Itu tingkat tinggi. Tapi menikah sing paling berat. Gimana? Biasanya pun ya, ini tiang betul beriman itu ya, punya prinsip. Dadi godhong aku mau, gue dadi banyu aku mau nyawa. Itu bukan orang beriman itu. Tidak ada maaf bagimu. Itu bukan orang beriman. Kita jangan ikut-ikutan seperti prinsip tiang menikah. Kita nggak boleh pendendam. Orang beriman itu bukan pendendam, bukan pembenci. Figur kita itu Rasulullah SAW. Di napak-napaknya Nabi tetap berbuat baik. Lalu yang keenam itu perbuatan ma'ruf dan perbuatan ihsan kepada orang lain. Itu nanti juga akan menjaga saat kita di alam kubur dari arah sisi kaki kita. Berbuat baik dumateng tiyang sanes. Macamipun menika kathah sanget nggih. Dari mulai yang kecil-kecil sampai masalah yang besar-besar. Di antaranya ini Rasulullah pernah menunjukkan ini jenis-jenis berbuat baik. Siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari seorang mukmin, dari kesusahan dunia, Allah akan melapangkan darinya kesusahan di akhirat nanti. Berbuat baik itu ada yang susah lalu kita lapangkan, kita hibur. Tidak harus dengan uang, tidak mesti. Kita hibur, kita berikan kalimat-kalimat yang membuat dia itu lapang.
Siapa yang memudahkan urusan orang lain yang sedang sulit, maka Allah nanti akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ada yang sedang kesulitan, lalu kita berikan kemudahan, kita berikan solusi, minimal dengan nasihat. Oh ini loh caranya, ini caranya, berikan solusi. Tidak harus dengan uang, ya. Jadi memberi kemudahan yang menikah akan sangat ganjaranipun. Ya, jadi kalau ada pejabat di sini, jangan punya prinsip iso dingel-ngel kok dadak digampangke. Kita harus berbalik. Itu digampangke. Jadi ngurusi tiyang itu digampangke. Jaluk KTP digampangke, jaluk surat-surat digampangke. Prinsip orang beriman itu membuat mudah orang lain. Nanti Allah akan memberikan kemudahan. Bahkan di alam kubur pun diberikan kemudahan. Lajeng Nabi ngendika ugi, siapa yang menutup aib seorang muslim, berbuat baik itu bisa dalam bentuk nutupi aib kanca. Betul modal begini, tidak modal. Jadi yang paling gampang itu nutupi, menang pokoknya. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan ngomong, dengan menolong, menang baik. Jangan cerita apa-apa tentang aib saudara kita. Niku termasuk berbuat ihsan. Kata Rasulullah, nanti orang itu akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menolong kepada orang lain, Allah pun akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Ini kok macam-macam berbuat baik kepada orang. Ya. Ada lagi yang lebih ringan Bapak Ibu. Mungkin nggak modal ini ya. Kata Rasulullah, orang mukmin itu bersikap ramah. Ramah itu kan bukan modal. Nggak ketemu buyung senyum, mana kok? Gitu? Kalau kita nggak bisa nolong dengan makanan, dengan apa? Ya menyenangkan aja dengan senyum kita, dengan ramah saja. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah. Orang yang paling baik itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini kok ihsan namanya ya? Ada lagi Bapak Ibu, ini sangat menarik hadis ini. Rasulullah SAW ini hadis Muslim. Aku melihat ada seorang yang mendapatkan kenikmatan di surga karena sebuah kebaikan yang nggak terlalu besar lah. Mengapa? Orang itu ketika lewat di jalan ada pohon yang melintang, lalu dipotong, disingkirkan. Jadi kalau kita jalan ada batu gede, nopo ingkang menika ganggu ya, kita singkirkan. Itu ihsan namanya. Ya. Jadi namanya ihsan itu tidak mesti harus dengan uang, bisa dengan tenaga kita, bahkan dengan sikap kita itu bisa. Itu nanti yang bisa melindungi kita wonten alam kubur. Jadi perbanyaklah kita itu berbuat ihsan dumateng tiyang sanes. Yang terakhir Bapak Ibu, amalan yang nanti bisa melindungi kita di alam kubur itu perjalanan ke masjid. Al-mahyu ilal masjid. Maksudipun ke masjid dalam rangka untuk sholat berjamaah. Itu nanti bisa melindungi kita di sisi kaki kita. Maka Rasulullah pernah mengatakan ada 3 orang yang dijamin oleh Allah. Salah satu di antara 3 orang itu orang yang pergi ke masjid. Nah, pas ini. Khususipun bagi bapak-bapak yang laki-laki ya. Ibu-ibu gimana? Boleh juga. Menikah Bapak Ibu sekalian. Terakhir, wonten hadisipun Nabi, berikan kabar gembira orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap.
yang ahli tindak di masjid akan diberikan nur, diberikan cahaya. Perjalanan kita ke masjid itu akan menjadi salah satu pelindung kita saat kita berada di alam kubur. Inilah Bapak Ibu sekalian, aktivitas dalam rangka perjalanan kita ke surga. Kegiatan-kegiatan menikah sudah kita jagi. Pertama tadi apa tadi? Sholat. Nomor kali apa? Puasa. Yang ketiga apa tadi? Membaca Quran dulu. Yang keempat apa tadi? Puasa. Yang kelima apa tadi? Zakat dan sedekah. Yang keenam apa tadi? Silaturahmi. Yang ketujuh, berbuat baik kepada sesama. Yang terakhir apa? Berjalan ke masjid atau menghadiri sholat jamaah wadan masjid. Berkata ibu bapak, mungkin-mungkin ingkang kula aturaken menika wonten manfaatipun, menambah pemahaman kita, dan lebih dari itu adalah untuk memperbanyak usaha kita dalam rangka mewujudkan kerinduan kita saat kembali nanti kita masuk ke surga. Ya, kita amalkan berbagai macam amalan-amalan yang sampun dikontranakan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.